Kenapa orang terkaya di Indonesia bisa rugi sampai ribuan triliun rupiah? Prajogo Pangestu dan grupnya Barito sebenarnya itu benar-benar dalam hitungan bulan 2.791 triliun rupiah tinggal 866 triliun per syuting ini. Dan angka itu lebih dari setengah APBN Indonesia 2025 yang nilainya 3.600 triliun. Simpelnya hilang dari pasar modal. Nah, tapi banyak orang pasti tanya, sahamnya TPIA, Brand, Cuan, itu semua masih jalan-jalan aja loh. Pembangkit geotermal di Sumatera sama Jawa, tambang batu bara, bisnisnya tuh nggak bangkrut, nggak ada skandal, nggak ada fraud atau apa-apa. Tapi kenapa kayak TPIA nih, yang sampai 10.000 per saham di Mei 2025, sekarang di sekitar 1.900-an. Turun sekitar 70% dari puncaknya. Gue mau kalian ngerasain sendiri, kalau misalnya kalian beli harga saham di 10.000, sekarang 1.900-an, sementara pabriknya masih jalan, karyawan masih ada, apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya pemain saham semuanya ngerti. Bukan ada skandal aneh atau gimana. Singkatnya, indeks global. Dan ternyata ini lebih brutal dari yang gue kira. Tapi sebelum itu, sebenarnya Pak Prajogo ini, bisnis apa sih? Kenapa in the first place sahamnya bisa naik sampai ratusan ribuan persen? Kebanyakan orang taunya Prajogo Pangestu sebagai orang terkaya di Indonesia. Tapi kalau ditanya bisnisnya ngapain, sebenarnya banyak yang ngeblank. 3 saham yang tadi gue sebut, TPIA, Brand, Cuan, itu bukan 3 bisnis yang nggak nyambung. Ini 3 kaki dari satu kerajaan yang sama. Jadi kita ngertiin bisnisnya dulu ya. TPIA itu Chandra Asri Pacific. Simpelnya, ini pabrik yang ngubah minyak bumi jadi bahan baku plastik. Botol plastik, pipa air, bemper mobil, kemasan produk. Semuanya tuh butuh bahan yang namanya polipropilin dan polyethylene, dan TPIA adalah satu-satunya produsen yang punya naphtha cracker di seluruh Indonesia. Bahasa gampangnya, kalau pabrik manufaktur Indonesia butuh bahan kimia dasar, mereka hampir pasti beli dari TPIA. Nggak ada alternatifnya di dalam negeri. Nah, yang kedua, Brand, Barito Renewables Energy, dan ini bisnis yang paling futuristik. Di bawah tanah Indonesia, itu kan ada panas bumi dan aktivitas vulkanik. Panas itu bisa dipakai buat nyalain turbin, hasilin listrik ya, bersih 24 jam, nggak butuh angin, nggak bisa mati karena mendung. Brand, lewat anak usahanya, Star Energy, itu operator geothermal terbesar di Indonesia, masuk top 5 di dunia. Kalau angka teknisnya nih, kapasitasnya 926 megawatt. Kontraknya langsung sama PLN, jual listrik ke negara, pendapatannya stabil jangka panjang. Terus yang terakhir, Cuan. Paling simpel ya, tambang batu bara. Kalau gue rangkum strateginya, punya tambang buat energi, geothermal buat listrik bersih, pabrik petrokimia buat industri. Dari dalam tanah sampai ke pabrik. Kalau gue analogiin, sebenarnya kayak orang yang punya kebun sawit. Kilang CPO-nya sendiri, distributor, semua di satu tangan, dan puncaknya di awal 2025. Kekayaan PP itu sampai 46,5 miliar dolar atau setara 752 triliun. Nggak segitu ya kalau dolar sekarang. Ya kalian bisa hitung sendiri lah. Bisnisnya nyata, asetnya real, pabriknya beroperasi. Nah, justru ini yang bikin kebanyakan orang bingung. Kalau fundamental kuat, kenapa sahamnya bisa melompat tinggi? Dan sebenarnya polanya, untuk yang ngerti saham ini make sense. TPIA naik 200% cuma dalam 5,5 bulan dari Desember 2023 sampai Mei 2024, tepat menjelang MSCI mengumumkan TPIA masuk ke indeks globalnya. Kalian mungkin nanya, kenapa masuk MSCI sepenting itu? Yang gue udah bahas di video sebelumnya. Karena MSCI ibarat peta navigasi untuk seluruh investor global di dunia yang asetnya atau tracking indeksnya itu sampai 17 triliun US dollar. Jadi pas sebuah saham masuk ke indeks MSCI, ratusan dana investasi global yang pakai indeks itu langsung otomatis masukin duitnya. Nah, makanya yang terjadi sebelum pengumuman resmi smart money, ya make sense kita beli sebelum itu. Nah, terus investor retail yang baca berita, saham ini bakal masuk MSCI, masuk rumor-rumor atau gimana, ikutan masuk di tengah-tengah euforia. Makanya harganya naik terus. Karena ada istilah sell on news. Makanya pas MSCI resmi umumin TPIA masuk, sahamnya malah mulai koreksi. Dan sebenarnya polanya itu sama persis lah yang kejadian di Brand sama Cuan. Cuan IPO sekitar 220 perak di Maret 2023, dan per 18 September 2023 udah melesat 6.000% ke 13.425. Bahkan sempat disuspend, di stop dulu sama BI karena kenaikannya dianggap di luar wajar. Brand IPO Oktober 2023 780 perak, per Mei 2024 naik 1.166% sebelum akhirnya dilibas FTSE dan MSCI. Polanya persis, mirip lah minimal. Menjelang masuk ke indeks, naik banget, pump. Jadi sampai sini sebenarnya bisa kebaca lah kenapa mereka anjlok. Nah, tapi pukulan terakhirnya itu sebenarnya datang dari arah yang berbeda dan jauh lebih keras. Gue harus ngabarin dulu ya, karena pukulan pertamanya bukan dari MSCI, tapi dari FTSE Russell. Indeks yang dikelola sama The Financial Times dan London Stock Exchange di 19 September 2024 mengumumkan Brand dicoret dari indeksnya. Alasannya satu kalimat yang menurut gue agak menyeramkan. 4 pemegang saham menguasai 97% dari total saham Brand yang beredar. Nah, di situ langsung anjlok hampir 20%. ARB lah dalam satu hari. Karena ini masuk ke konsep free float yang gue bahas di video gue sebelumnya. Dan konsep ini krusial banget untuk kalian ngerti sebelum kalian beli saham apapun. Kalau masih nggak ngerti,
Tapi kali ini gue jelasin dengan analogi yang super simple. Bayangin ada konser di stadion 50.000 penonton, tapi 97% tiketnya udah diborong duluan sama 4 orang dalam. Anggaplah pengendalinya, keluarganya, holding company-nya. Yang beneran bisa dibeli itu cuma 3%-nya. Nah hebatnya, dari luar tetap kelihatan dong, ini stadion penuh banget nih, udah dibeli semua. Tapi 97% tiket ini, ibarat dibandarkan, bisa nggak itu dipastiin kejual ke retail yang actually bikin stadion itu rame. Jadi pas harga nyungsep dijelit-jelit tanpa ada yang mau beli di harga yang wajar, itu terjadi per data April 2026. Pas Prayogo sendiri, sebenarnya sempat nambah kepemilikannya. Free float brand masih cuma 12%, TPIA sekitar 10%. Semua jauh di bawah standar minimum yang sekarang udah diwajibin sama BEI, 15%. Sebenarnya kalau secara business owner ya, sebenarnya menurut gue genius. Market cap-nya ikut besar, leverage bisa tinggi, kontrolnya tetap di kita. Tapi kan emang beda cerita total ya sama standar internasional. Januari 2026, barulah ada pengumuman satu keputusan yang cukup keras. Transparansi kepemilikan belum memenuhi standar, dan Mei 2026 brand TPI acuan resmi dicoret dari MSCI Global Standard Index. Dan ini mekanisme yang paling sadis ya. Passive fund sama ETF global dipaksa jual secara algoritma. Dana-dana kayak iShares, MSCI Indonesia ETF, Vanguard Emerging Market Fund, sama ratusan ETF lainnya yang tracking MSCI nggak punya pilihan selain ngejual saham ini. Bukan karena mereka pikir bisnisnya jelek atau potensi jangka panjang jelek, tapi karena emang udah mandatnya. Ya makanya dari sini ARB berulang dan berturut-turut turun. Begitu juga nilai tanda kutip kekayaannya Pak Prayogo Pangestu. Nah tapi gimana nih? Ini apa cuma di 3 saham ini? Atau setidaknya update-nya di Indonesia gimana? Apa semuanya bermain di area yang kayak gini? Per pengumuman resmi MSCI di 12 Mei 2026, Indonesia tetap di emerging market. Alhamdulillah. Kita nggak turun lah, salah satu ketakutan gue di video gue sebelumnya. Masih satu kelas sama China, India, Brazil, Korea, Malaysia. Stockbit Sekuritas bahkan bilang resiko downgrade ke frontier itu tuh cuma tail risk, bukan best case. Artinya bukan kemungkinan utama, tapi kemungkinan terburuk yang untungnya nggak kejadian. Tapi lolos frontier market bukan berarti ceritanya happy ending. Karena ini yang terjadi dalam proses selamat itu, IHSG udah terlanjur melemah 30% sepanjang 2026. Jatuh ke sekitar 6.000, rupiah hampir 18.000. Ini rekor terendah dalam sejarah. Dan ini literally dipekan pas pencoretan saham dieksekusi. Market cap BI hilang 1.190 triliun dalam 5 hari trading. IHSG 8,3% turun, yang terburuk di dunia di periode yang sama. Ibarat udah di ruang operasi masuk ICU, hampir nggak ketolong. Terus dapat good news, oke, selamat, nggak jadi mati. Tapi kondisi badannya melemah, harus rehabilitasi panjang, beberapa organ udah terlanjur rusak. Kita selamat, tapi kita keluar dari ruang operasi yang kondisinya jauh lebih lemah daripada sebelum kita masuk. Jadi apa sih yang harus dioperasi? Ini yang menarik ya, karena sampai pertengahan 2026 investor asing tuh udah net sell, udah jual sekitar 56 triliun rupiah saham Indonesia. Dan yang dijual bukan cuma sahamnya Prayogo, mereka jual BCA, BRI, Astra, Telkom, semua nama besar yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama free float brand atau konsentrasi kepemilikan TPIA. Tapi begitulah sentimen. Kalau ada satu pasar yang image-nya jelek, yang lain tuh keseret. Dana asing yang sifatnya benchmark driven itu keluar dari semua market kita. Bukan lagi soal milih-milih saham mana yang bersih, mana yang kotor. Analogi simpelnya lagi ya, kompleks apartemen. Ya misalnya satu unit ketahuan ada masalah bangunan yang fatal. Make sense nggak? Tiba-tiba semua orang di apartemen itu pengen pindah. Yang padahal mungkin unitnya nggak ada masalah apa-apa. Ya beberapa dari aturannya itu sebenarnya ke arah yang lebih baik. Yang ujung-ujungnya sebenarnya siapa sih yang harusnya paling bertanggung jawab kalau ini udah campurannya swasta, ada faktor pemerintah, apakah ini salahnya Pak Prayogo, MSCI, atau sistem kita sendiri? Awalnya, sebenarnya setiap cerita tuh gue paling suka cari siapa sih yang punya bobot kontribusi penjahat yang paling jahat. Tapi masalahnya ini nggak ada satu penjahat yang paling ulung. Orang yang paling lalai ada, yang paling jahat sih enggak ya. Ini cerita dengan 3 aktor yang semua tuh punya logikanya masing-masing, yang make sense. Tapi ketemu di satu titik di waktu bersamaan dan meledak. Pertama, apakah Prayogo salah? Sebagai business owner, dan gue harus fair ya, karena beliau main sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena bertahun-tahun sebelum kejadian ini, BI nentuin free float boleh serendah 7,5%. Technically tidak melanggar aturan. Misalnya seandainya strategi pompa market cap lewat momentum indeks ya, bukan fraud. Kita jangan suzon, jangan khususan juga. Karena sudut pandang korporasi itu bahkan smart. Market cap besar untuk leverage pendanaan dan masih pegang kontrol perusahaan ya itu oke. Tapi ada blind spotnya menurut gua agak fatal ya. Karena strategi itu genius di lingkungan yang tertutup dan standarnya longgar. Tapi pas standar global datang dan menilai, pondasinya nggak kuat. Dan bertanya selanjutnya, apa kabar Pak Prayogo? Ya sebenarnya nggak terlalu kena dampak. Ya mungkin kalau on paper kekayaannya tuh turun drastis banget. Tapi beliau masih punya pabrik petrokimia,
pembangkit geothermal, tambang yang produksi, bisnisnya real, asetnya real. Malah bisnis-bisnisnya per Q1 2026 TPI justru catat EBITDA dan laba bersih all time high. Walaupun kekayaan pribadinya secara on paper 43 miliar dolar turun ke 15 miliar dolar. Yang sebenarnya miskin dalam kehidupan nyata itu bukan beliau, tapi kalian-kalian atau investor retail yang beli di harga puncak dan jual pas ini semua udah kejadian. Itu berarti berapa? Sekitar 70-80% kerugian. Genuinely gue ngerasa ini sebenarnya pelajaran yang penting banget. Kalau ada satu hal yang gue harap kalian bawa pulang dari video ini, harga saham bisa naik karena bisnisnya bagus atau bisa naik karena narasinya bagus. Dua-duanya bisa bikin kalian cuan, tapi cuma satu yang bisa bikin kalian aman dan nyaman pas lagi ada gonjang-ganjing. Dan pertanyaan sederhana, sebelum kalian masuk ke saham apapun, kalian beli karena bisnisnya atau karena ceritanya? Jujur aja, karena gue sering juga beli karena cerita. Dan mungkin kita nggak kebayang ya, karena gue nggak punya duit sebanyak itu. Rasanya turun 2000 triliun rupiah on paper itu gimana? Tapi satu hal yang gue pengen avoid sebenarnya, ini orang-orang yang actually rugi karena kejadian ini dan sakit. Kayak biasa lah, kalau ironis yang paling ironis ya, orang kaya berusaha untuk semakin kaya dengan strategi yang sangat pintar. Tapi yang keseret adalah orang yang miskin yang ingin kaya karena mengikuti orang kaya yang strateginya sangat pintar. Makanya balik lagi, tujuan YouTube gue, tujuan video ini dan semua cerita gue adalah untuk pelan-pelan naikin critical thinking. Pelan-pelan biar kita semua punya kemandirian dalam cara kita berpikir, dalam kita bertindak. Dan gue akan konfirmasi sekali lagi, gue orang yang tidak sempurna. Gue banyak salah, gue banyak keangkuhan, sok pintar. Tapi salah satu yang gue paling banggain, setidaknya ini pemikiran gue sendiri. Dan gue himbau, kalian punya pemikiran yang sama. I guess I'll see you guys next video. Bye.